Nabi hendak malam orang selama-lama, masa mogok Nabi pintar ni bak zaman si panjang masa. Tapi kan pernah Rasulullah bermimpi. Maksudnya mimpi begini Pak, ihtalama yahtalimu ihtilaman. Artinya Nabi tidak pernah mimpi bercinta. Kena pernah melempur gaya dengan gop Nabi. Yang menanlah ya. Nabi hantar melempur malam orang selama-lama, masa mogok Nabi pintar. Masa katakan basyarun kelakal basyar, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Hana semua begitu yang hahabah. Nyatanya bawa majlis talib, siapa hahabah? Oh, wah, lihat kau dah, bukan lihat tunggu tetuk deh daripada meninggal ini. Tapi begitu di warung kopi nonton bola, itu mata kita terbelalak kembali bu, sampai jam 4 subuh, nggak pernah ngantuk. Iblis tu. Nabi hantar melempur malam orang selama-lama. Masa mungkin Nabi pita ni bak zaman sepanjang masa. Binatang kek hantam jiplung, jimode mongan sayyidina, lala jama' fi antum roh, ni batu yang mulia. Lala jama' antum roh. Nah tinggal nampak nanti rupa jama' irmah. Jama' bak tangki jam, nampak lah. Anayum dah. Kengali kode kalana nama sambak maulana nedoi bekasan dan wajib taulan tak percaya. Apa maknanya ini? Getuh bekasan dan gak ada bekas, buang hajat, buang kotoran gak ada bekas. Artinya kotoran Nabi itu ditelan oleh bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Nyata tanya waktu tengok dan dengar. Wadana doalam kawalla menyambahu di maulana yuwilagatan meligan kalimukatan yuhmasana. Wadana doalam kawalla menyambahu di maulana, berwibawa sangat beliau. Kalau beliau ada dalam suatu meeting, pertemuan dan sebagainya, beliau sangat gagah, sangat berwibawa. Gezahnya nampak, sangat berwibawa. Mengapa wibawa itu lahir? Karena akhlaknya mulia. Maka kalau ingin sukses, pelihara akhlak dengan baik, terutama akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Butaan bente meninggal menyesal. Penyesalan selalu terlambat datang Pak. Jangan kabar aku mati, sakit saja sudah menyesal kita. Suara azan dikumandangkan, kita duduk depan rumah tanpa bisa bergerak, menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengan suara azan. Kita yang ada kursi roda yang duduk lewat inang baterai Pak, punya stroke. Dirawat. Itu batasan rawatnya ada Pak 1 semester lebih kurang. 6 bulan lah. Dipusuk baja, ibu wangi-wangian, ibu duduk di kursi roda, itulah Pak baterai. Bungoh ya dia tu ikut. Lagi ya dia tadi. Saat itu kita menangis. Sudah azan, maunya saya salat. Ya Allah, kata kelo, nubi ya Allah, lumbu pulih, nyo pulih lu ya sembahyang. Betul malaikat, kuturikah? Deka kau dek hentam kaja. Makanya suara azan itu hakikatnya panggilan Allah, menyeru suara azan. Itu mari kita semuanya Pak. Apalagi subuh ya, subuh Aceh luar biasa sekali ini. Saya di daerah saya pun sudah luar biasa hebat Pak sekarang di Masjid Kota Segli. Itu semalam subuhnya luar biasa. Safari subuh. Terus ke Mandanjung. Itu saya pernah isi ceramah. Lagi aku di Bahru Raya Pak subuh. Luar biasa. Bunga meletae lah. Saya meletae Pak pada umum. Namu 60 leh tu tae 20 leh tengah jam-jam. Manfaatkan umur ya. Salat rajin. Terus ada yang berbahagia. Saya yang terakhir sekali, memang ini harus dipotong-potong Pak karena waktu kita terbatas. Kasihan anak-anak pun. Ini sebentar lagi kita sholat zuhur ya. Saya ingin sampaikan 3 poin besar intinya daripada ceramah kita dari sesuai topik hari ini. Yang pertama sekali adalah kata Nabi begini. Orang yang baik akhlak, yang mau masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat, dia akan selalu berbuat baik terhadap orang yang menjahati dia. Ini akhlak ini tinggi Pak. Apakah semua kita mampu? Belum tentu. Ini mestinya kita laksanakan ini.
Ya, ini kebenaran. Pahit memang, parah, payah memang, tapi inilah kebenaran dari Rasulullah SAW. Ingin gemilang, laksanakan ini. Karakter, ya, akhlakul karimah. Yang pertama sekali adalah, kata Nabi, ini poin pertama, silman kataan, bahwa engkau menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan kepada engkau. Coba, ini payah Pak, nggak gampang ini. Ini orang-orang yang mental yang memang kecil, dia tidak sanggup. Orang-orang yang memang mental tidak sehat, dia tidak sanggup laksanakan ini. Tapi orang-orang jujur, orang-orang yang kepingin dia terus menjadi baik, dari hari ke hari ada semacam progres dalam ibadahnya, dia akan lakukan ini sambil mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini berat, tapi ini ajaranmu ya Allah. Berikan kekuatan kepada diriku untuk melaksanakan ini Tuhanku. Silman kataan, gak semua orang sanggup menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan kepada kita. Yang terjadi di kita itu dendam Pak, dengki, berasa dengki. Itu mana baterai rumah tanya, tak bodoh tanya, terus ada tu baterai rumah kau. Dengki sekali kita. Dia pernah kerjain kita, kapan tanggal mainnya aku kerjain dia. Sikap balas dendam tidak ada pada Rasulullah. Orang yang sudah berperang, mengacungkan pedang terhadap Nabi, dia minta maaf, dimaafkan. Inilah tauladan. Cocok kan menjadi tauladan? Cocok sekali. Dalam segala aspek kehidupan bisa jadi contoh. Makanya Allah perintahkan kita mengambil contoh daripada Rasulullah SAW. Ini yang pertama sekali, silman kataan, bahwa engkau menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan kepada engkau tidak gampang Pak. Tapi inilah kemuliaan, inilah kemurnian agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang kedua adalah wa'ti man haraman, bahwa engkau memberikan sesuatu kepada orang yang mengharapkan kepada engkau. Ini akhlak tinggi Pak. Ini bukti pekerti mulia. Tidak gampang memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan apa-apa buat kita. Memberikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan kepada kita, pasti kita marah, pasti kita tunggu kapan saya balas dendam ini. Kepada saya gak pernah diberikan, mana mungkin saya berikan kepada dia. Itu cocoknya memang demikian Bapak Ibu yang berbagai menurut pemikiran kita. Tapi agama bukan demikian, bahwa engkau bisa memberikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan kepada engkau. Yang ketiga adalah wa'fu an man zalaman, bahwa engkau sanggup memaafkan orang yang menzalimi engkau. Rasulullah kalau ada sesuatu keputusan, idenya untuk dilaksanakan, beliau merupakan pelopor yang pertama sekali melaksanakan. Coba bayangkan, dimaafkan Ikrimah bin Abi Jahal lewat peristiwa perang Uhud yang dia sudah menzalimi syuhada besar dalam Islam, Hamzah bin Abdul Talib. Tubuhnya dipotong-potong, dicincang, isi perutnya dikeluarkan, dimakan, digigit, dikunyah, untuk kemudian dibuang kembali. Itu Ikrimah anak Abu Jahal. Dan juga Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Kemarahan mereka itu disebabkan karena kematian orang tua mereka dalam perang Badar. Maka ketika Uhud ini dibalas dendamnya. Tetapi ketika terjadi penaklukan kota Mekah, semua orang sudah takut dan banyak yang datang menjumpai Nabi meminta maaf. Ikrimah datang setelah dia mencoba berhijrah. Dia sudah berangkat ke negeri Yaman. Dipanggil oleh istrinya, Bang Ikrimah, jangan tinggalkan kita Bang, balik. Saya tidak berani karena kelompok Muhammad sudah menang. Bang, balik, saya akan bawa abang ke tempat Muhammad. Muhammad itu orangnya, akhlaknya mulia, dia pasti akan maafkan abang. Maka dipegang di tangan suaminya, dia berjalan menjumpai Nabi Muhammad SAW, karena dia istrinya yakin Muhammad Nabi akan memaafkan. Nabi sedang duduk dan para sahabat semuanya. Tapi ketika itu pula Nabi bangun, berdiri, menyambut kedatangan seorang Yahudi yang telah menzalimi saudaranya Nabi, syuhada besar dalam Islam. Luar biasa beliau. Begitu Ikrimah datang, Nabi bangun menyambutnya. Apa kata Nabi? Selamat datang muhajir yang telah kembali. Selamat datang muhajir. Mengapa dikatakan muhajir? Karena dia telah coba hijrah. Begitu melembut beliau, begitu
begitu mulia sikapnya, pantas dalai sekalilah menjadi tauladan, menjadi panutan patron hidup umat Islam kalau ingin bahagia dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, semua yang hadir pada hari ini di tempat ini, kita akan dapat mengimplementasikan apa saja yang telah dicanangkan, ditonjolkan oleh Nabi kita di dalam kehidupan keseharian kita. Semoga jadi manusia yang bermanfaat di sini dan juga di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma astajib du'ana fashfi mardana warham